mengetahui makna iyyaka, makna lafaz iyyaka bitasdid yang bacanya tanpa tasdid. Iyyaka, iyyaka, bukan iyyaka tapi iyyaka. Min annahu daw'us samsi, bahwasanya lafaz iyyaka tanpa tasdid, iyyaka tanpa tasdid itu maknanya adalah daw'us syamsi, cahaya matahari. Wa atabihi amdan, kemudian orang yang sholat sengaja membaca iyyaka tanpa tasdid yang maknanya cahaya matahari. Kafaro, orang itu kafir. Jadi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada cahaya matahari, kami menyembah kepada cahaya matahari dan kami memohon pertolongan kepada cahaya matahari. Itu perkara tasdid yang hilang sampai maknanya berubah. Makanya penting belajar Fatihah. Sekarang gimana coba pengajian Quran? Jalan nggak? Nggak jalan kan? Saya walaupun nggak aktif karena memang ada kegiatan juga di luar, tetap saya itu mantau ya. Karena saya berharap di masjid ini bukan hanya sebatas ritual sholat berjamaah, tapi harus ada nilai tambah, bukan hanya sekedar sholat, tapi ada nuansa ilmu, ada nuansa ilmu. Jamaah, guru saya di Bogor, Kang Marwan, bilang sama saya dulu waktu ngaji, ulah lalagaan wani-wani jadi imam sholat lamun can menang ijazah Fatihah. Ada yang paham gak artinya tuh? Jangan coba-coba berani jadi imam sholat kalau belum dapat ijazah, izin. Ya, ijazah itu bisa diartikan izin, bisa diartikan restu, bisa diartikan pengakuan dari seorang guru. Itu guru saya di Bogor begitu ngomong. Kira-kira jamaah, itu omongan guru saya ngeberatin gak tuh? Jawab, ngeberatin gak? Enggak. Jawab, ngeberatin gak? Enggak. Kata saya enggak. Kata saya enggak. Omongan guru saya itu memberikan support, semangat bahwa kita ini jangan merasa cukup hanya dengan Fatihah yang kita hafal, tapi harus ada murojaah, harus ada guru yang memperhatikan bacaan kita dan merestui, mengakui bahwa bacaan Fatihah kita benar. Saya memahami itu. Memang sepintas keras nih omongan. Buset, parah amat. Enggak boleh, jangan suka belagu jadi imam sholat kalau belum dapat ijazah Fatihah. Enggak sah itu jadi imamnya. Waduh, kacau juga nih. Kalau saya berpikir, gimana caranya supaya Fatihah kita benar, pas ketika di satu kondisi kita jadi imam, jadi imamnya kita itu sah. Gimana caranya? Minta ijazah dari guru. Coba kiai, ustadz, kaji, perhatiin bacaan saya. Lamun kalau salah, salahin, kalau benar, benerin. Minta ijazah Fatihah. Saya sama Ustadz Sueli. Kata Ustadz Sueli, enggak cukup. Kata beliau cukup. Artinya bacaan Fatihahnya sudah mencukupi.
Ya, nggak bilang bagus. Yang penting cukup, karena memang jadi imam itu nggak harus bacaannya bagus. Yang penting bacaannya bener sama bagus sama gak? Jawab, sama gak? Beda. Udah, saya tanya, milih bagus, milih bener? Milih bener, berarti pas tuh. Milih bener. Coba sekarang tanya diri kita masing-masing, apakah kita sudah mendapat ijazah Fatihah? Ayo. Dilatih dulu sama saya bahwa di atas dulu ya pernah saya pengen itu cuma kan ya seperti kata sih bermasa yang bilang bukan bisa menjadi imam pernah begitu. Jadi begini Pak Mus, ini maaf ya, ucapan saya ini bukan untuk ke imam rawatib. Saya mengeneralisir ucapan ini ke semuanya. Ya kalau Pak Mustamin merasa sudah dapat ijazah dari beliau, alhamdulillah. Nah yang belum ini si culik udah belum culik, ulah cengar-cengir bahaya dia. Ini jangan salah ya, mohon maaf. Jamaah yang nggak pernah jadi imam rawatib itu sebetulnya juga sama, harus minta ijazah Fatihah. Jadi benernya bacaan kita dinilai oleh orang yang berkualitas, yang memang punya kemampuan, yang ilmunya betul-betul mumpuni. Jangan bener kata kita. Kalau kata kita, apa yang kita lakuin juga benar semua, apa yang kita baca benar semua, tapi belum tentu kata orang, apalagi orang itu berilmu. Jadi mestinya begitu tuh, kita minta ijazah Fatihah. Udah, berarti wajib ke Pandeglang tuh nemuin Ustaz Soeli. Wajib. Terlalu jauh Ustaz kalau ke Pandeglang, butuh biaya banyak. Oke, ya udah di sini aja ente belajar. Minta diperhatiin sama siapa, jamaah yakinnya sama siapa. Sama Dede silahkan, sama Atin silahkan, atau sama pengurus yang lain silahkan. Kalau misalnya ada jamaah yang minta diperhatiin bacaan Fatihahnya sama saya nolak. Saya nolak. Kenapa nolak? Bukan kapasitas saya. Kecuali jamaah bawa kitab gundul datang ke saya, Ustaz saya mau baca kitab ini, coba Ustaz perhatiin bener gak bacaan saya. Kalau begitu saya berani. Lebih berani begitu ketimbang jamaah datang minta tolong diperhatiin bacaan Fatihahnya. Saya gak berani. Kenapa? Bukan kapasitas saya. Saya hanya bisa untuk pribadi saya, nggak bisa untuk orang lain. Jadi penting sekali ya, bacaan Fatihah itu penting sekali. Jangan pernah kita meremehkan ya. Kalau kita sadar udah mau ibadah kepada Allah, udah cakep banget udah. Kalau bisa kesadaran itu ditingkatkan. Ditingkatkan kemana? Ditingkatkan dengan ilmu. Ternyata serem juga ya, orang kalau Fatihahnya nggak benar, Fatihahnya belum ada ijazah dari guru, itu nggak boleh jadi imam. Serem juga tuh. Harusnya kalau ada ungkapan seperti itu, guru-guru gimana caranya supaya bacaan Fatihah kita ini ada guru yang membimbing, yang merestui, yang memberikan legalisir, menyetujui. Udah bacaan Fatihahnya cukup. Jadi cukup itu kalau saya cukup untuk pribadi aja udah. Ya. Kalau saya kan nggak pernah jadi imam di sini. Iya.